Alif hadal kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi ala ni'amihil wafirah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi alladhina narud darajatil ulya bisabhi wa nusratil millah. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah mushola al-jihad, para orang tua, para ustaz, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu bab tentang nasihat-nasihat yang berjumlah 2 poin. Ada di halaman 15. Halaman 15 ketemu ya Pak? Ya, halaman 15 di situ babut tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babut tunai ini adalah bab 2 nasihat. Wa fihi 30 mau'izatan, 4 akhbarun wal baqi atharun. Wa na'ni bil akhbari aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam bil athari aqwalus sahabati wat tabi'in. Ini bab yang pertama, yaitu bab 2 nasihat. Dalam kitab Nasaihul Ibad ini memang babnya dibagi menjadi nama bab dengan jumlah poin-poin atau isi nasihat. Bab yang pertama, bab yang berisi 2 poin nasihat. Nanti yang berikutnya, bab berikutnya bab sulasi, maksudnya bab yang berisi 3 poin nasihat. Berikutnya bab rubai, yaitu bab 4 poin nasihat, bab 5 poin nasihat. Dan biasanya ini memang kitab ini atau nasihat-nasihat yang ada di sini biasanya digunakan oleh para khatib. Ustaz Haji Romli misalnya, ada jadwal Haji Romli khatib ya? Ada di sini. Di lapangan. Di sini ada. Iya, ini biasanya dipakai buat khatib memang. Biasanya dipakai 2 poin tentang pentingnya iman dan juga memberikan manfaat. 3 poin tentang apa? Biasanya dipakai buat para khatib ini. Ini bab yang pertama berisi 30 nasihat. 30 nasihat ini 4 hadis dan sisanya adalah akhbar. Yang dimaksud dengan sisanya adalah athar. Ada akhbar, ada athar. Yang dimaksud dengan akhbar itu adalah hadis Nabi atau perkataan, perbuatan, bahkan diamnya Rasulullah itu disebut dengan sunnah, disebut dengan hadis. Jadi hadis ini ada yang berisinya perkataan, isinya perkataan, ada yang isinya perbuatan Nabi seperti sholatnya Nabi, kemudian seperti bagaimana Nabi makan, itu namanya hadis. Kadang-kala disebut dengan sebagai akhbar. Nah, kemudian ada athar. Ada 30 nasihat yang 4 berupa akhbar atau hadis, sedangkan selebihnya itu berupa athar. Apa itu athar? Athar itu adalah perkataan sahabat atau perkataan tabi'in. Siapa itu sahabat dan tabi'in? Sahabat itu orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman. Jadi meskipun hanya sebentar bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah wafat, dia nggak ketemu lagi, tapi dalam keadaan beriman meskipun hanya sesaat, maka dia termasuk sahabat. Ashab atau sahbun kadang-kadang disebut sebagai sahabat-sahabat Nabi. Dalam keadaan beriman syaratnya. Dan syarat keduanya harus bertemu atau melihat Nabi Muhammad. Ada yang bertemu Nabi tapi nggak dalam keadaan beriman, namanya bukan sahabat.
Abu Jahal ketemu nggak sama Nabi, saudara? Ketemu. Cuma sahabat atau bukan? Bukan, karena memang tidak beriman. Di sini yang dimaksud dengan sahabat, orang yang ketemu Nabi Muhammad dalam keadaan beriman. Kemudian setelah sahabat ada yang namanya tabi'in. Nabi Muhammad wafat, kemudian ada murid-murid dari sahabat. Murid-murid sahabat nggak ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi dia ketemu sahabat. Orang yang ketemu dengan sahabat dalam keadaan beriman, ini namanya tabi'in. Tabi'in itu yang paling terkenal, termasuk min kibarit tabi'in, atau termasuk orang-orang pembesar dari golongan tabi'in, itu Hasan al-Basri. Pernah dengar Pak? Atau Hasan Basri udah jadi nama orang sini ya? Hasan Basri. Sebenarnya Hasan Basri itu Hasan al-Basri, itu dari kota Basroh. Basroh dekat-dekat Kufah. Itu Basroh. Basroh, Kufah. Ya kalau Kufah di mana? Kufah itu ya Pondok Aren masih kulonan lagi sono. Ngulon terus, masih jauh sih, ngulonnya naik pesawat. Nanti ketemu tuh namanya Kufah. Nah di situ ada Basroh. Basroh ini Hasan al-Basri, Hasan yang aslinya orang Basroh, atau Hasan Basri, atau Hasan Basroh. Sama kayak di sini misalnya Bang siapa? Bang Pendi mana? Pendi Swadaya gitu, ada Swadayanya. Bang Haji Romli di mana? Haji Romli Bintaro. Nah itu Bintaro, Basri itu nama daerah. Jadi Hasan Basri itu sebenarnya Basrinya adalah nama kota Basroh. Ini termasuk kibarut tabi'in, atau tabi'in yang menonjol, yaitu pemimpinnya para tabi'in Hasan al-Basri. Kemudian ada Ibrahim an-Nakhai. Ibrahim an-Nakhai juga termasuk kibarut tabi'in, orang-orang yang termasuk pembesar atau pemimpinnya tabi'in. Jadi dari 30 nasihat ini, 4 berupa hadis Rasulullah, sedangkan selebihnya ini berupa perkataan sahabat atau perkataan tabi'in, yaitu orang-orang yang menjadi muridnya sahabat. Faminhu ay fal maqalatul ula minal munabbihati tsamaniyah sunaiyah ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan sebagian dari bab ini adalah perkataan yang pertama atau maqalah yang pertama. Maqalah yang pertama dari nasihat-nasihat yang berjumlah 2 poin ini, maruwi anin nabi, yaitu sebuah nasihat yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW annahu qala, bahwasannya Nabi Muhammad bersabda, khoslatani. Nah yang ditebal ini tuh, yang dalam kurung ini sabda Rasulullah. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Khoslatani, ada 2 perkara atau ada 2 perbuatan, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada sesuatu yang bisa mengungguli 2 perkara itu. Apa saja? Al-imanu billah, pertama iman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin, dan memberikan manfaat kepada orang-orang muslim, bil maqali, dengan perkataan, au bil jahi, atau dengan pangkat, au bil mali, au bil badani, atau dengan harta dan badan. Ini sabda Rasulullah yang dalam kurung itu adalah sabda Rasulullah yang ditebalkan, sedangkan yang di luar kurung itu adalah penjelasan dari Syekh Nawawi Banten. Sabda Rasulullah SAW, karena ini babnya bab 2, bab berisi 2 poin. Bab berisi 2 poin. Yang pertama apa? Maqalah pertama bahwasannya Nabi bersabda, ada 2 perkara yang tidak ada sesuatu pun bisa mengungguli 2 perkara ini. Pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah memberikan manfaat kepada orang muslim, an-naf'u bil muslimin. Ini 2 poin. Yang pertama iman, al-imanu billah. Hadirin rahimakumullah, iman itu lawan katanya kufur. Iman itu lawan katanya adalah kekafiran atau ingkar. Nah, iman ini ibadah yang sifatnya dalam hati, ibadah qalbiyah. Tidak ada sesuatu yang lebih utama dibanding ibadah qalbiyah. Nah, dibanding ibadah qalbiyah yang lain, ibadah qalbiyah itu macam-macam. Ada iman,
kemudian ada tawadhu atau rendah hati, kemudian ada ikhlas, ada qanaah. Ini namanya ibadah hati semua nih. Ibadah hati, di antara sekian banyak ibadah hati, itu yang paling utama adalah iman. Ibadah hati. Kelihatan nggak iman? Nggak kelihatan iman. Ada iman ini, iman adanya ihsan. Nama orang maksudnya. Nah, kalau iman itu sendiri karena dia ibadah hati, maka nggak kelihatan. Tapi meskipun tidak kelihatan, dia adalah ibadah yang paling utama atau perkara yang paling utama. Tidak ada sesuatu pun yang mengungguli atau mengalahkan iman, itu nggak ada. Iman ini kalau sebagaimana guru saya ajarkan, bilang iman ini, kata Mbah Mus bilang, ini seperti SK. Orang beriman itu berarti orang yang ber-SK. Maksudnya dia punya SK. Kalau dia punya SK, itu pasti nanti ada pensiunannya. Nah, nanti ini orang kalau sudah punya SK, meskipun dia nggak masuk kerja, nggak berbuat apa-apa, gaji bulanan dapat nggak kalau punya SK? Dapat, meskipun dia nggak ngapa-ngapain. Kalau dia punya SK. Demikian juga orang beriman. Orang beriman dalam hatinya, dia meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nganggur aja, nganggur dah, nggak sholat, nggak puasa, tetap dia nanti masuk surga. Pensiunannya itu ada. Pensiunannya di mana? Surga. Walaupun nanti sebelum pensiun digosok dulu, ya di neraka, ya digosrika, ya dipukulin, tapi tetap nanti ujung-ujungnya kemana? Surga. Iman itu ibarat SK. Nah, orang yang tidak beriman, ya sebaliknya, orang yang tidak beriman nggak punya SK dia. Tapi ada nggak hasil kerja dia atau honor dia melakukan sesuatu? Ada, di dunia doang cuma. Orang yang nggak punya iman, pokoknya dia melakukan kebaikan, baik sama tetangga, bang. Iya, saya mau baik. Emang siapa yang nyuruh? Itu mah kata hati saya aja. Pokoknya saya emang nggak percaya Tuhan, misalnya dia bilang itu. Yang penting saya nurutin kata hati saya harus berbuat baik, karena orang berbuat baik pasti akan dikembalikan baik juga sama orang yang dia perlakukan itu. Dan nggak ada dasar keimanan. Apakah dia akan dapat hasilnya? Dapat. Di dunia akan dapat balasannya. Orang baik sama dia, kemudian namanya juga disebutkan dengan cerita-cerita yang baik. Kerja, rajin, nggak beriman tapi dia, apakah akan membuahkan hasil? Hasil. Asal dia kerja dari subuh sampai malam, seminggu itu 8 hari dah. Orang-orang seminggu 7 hari, dia 8 hari. Dia kerja terus, hasilnya ada nggak? Ada, tetap di dunia. Jadi orang yang tidak beriman tetap akan mendapatkan seperti honor atau hasilnya. Cuma pensiunannya ada nggak tuh kira-kira? Nggak ada pensiunannya, ntar di sono ya hasilnya udah dikasih semua di dunia, di sono nggak dapat apa-apa. Jadi iman itu ibarat SK. Karenanya iman itu paling utama dan tidak ada perbuatan yang mengungguli iman ini, yang mengalahkan iman itu nggak ada. Sebab iman adalah dasar semuanya. Kalau orang melakukan sesuatu dasarnya iman, maka akan sampai ke akhirat nanti. Tidak putus di dunia ini aja, tapi dia akan sampai ke akhirat. Iman yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, iman ini secara syariat, hadirin. Secara syariat kita bisa memperlakukan orang itu sesuai dengan syariat Islam. Dia orang beriman, sehingga dia ketika wafat dia harus kita mandikan, kafankan, sholatkan dan kuburkan. Ini kalau imannya sampai diucapkan dengan ikrar yang namanya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang hatinya beriman, kemudian sudah sampai mengucapkan 2 syahadat, maka dia punya hak muslim, yaitu jenazahnya nanti akan diperlakukan sebagai jenazah muslim, mulai dari mandiin sampai dikuburinnya juga ya belah sono, bukan yang belah rel. Bukan yang sebelah sini, bukan, harus sebelah sono, karena dia punya syarat, yaitu melafadzkan syahadatnya. Nah, kalau dia tidak punya
punya syarat, tidak memenuhi syarat mengucapkan syahadat itu, maka secara syariat dia tidak diberlakukan sebagai orang Islam. Gimana? Ya kuburin jangan dikuburin di tempat-tempat orang Islam. Kemudian dimandikan nggak? Ya kalau mau mandiin boleh mandi, tapi nggak wajib. Disolatkan haram, nggak boleh disolatkan. Kenapa? Karena dia belum syahadat. Ini secara syariat. Nah, adapun di luar itu, di luar hukum-hukum syariat, keimanan sebenarnya, syarat iman sebenarnya untuk bisa diterima oleh Allah, syarat iman itu, ini Allah ya, ini di sisi Allah atau bicara yang bukan syariat. Kalau tadi saya pembicaranya adalah pembicaraan syariat, bagaimana seorang bisa mendapatkan hak-hak sebagai muslim harus syahadat. Nah, sedangkan di sisi Allah, syarat iman itu tidak harus terucapkan. Asal orang dalam hatinya itu ada iman, maka nanti bisa menyelamatkan dia di sisi Allah. Di dunia enggak. Oleh karenanya hak-haknya sebagai muslim hilang karena belum syahadat. Atas dasar ini hadirin, ulama ikhtilaf, beda pendapat. Mungkin bapak-bapak segenap hadirin yang ada di sini pernah dengar bagaimana Abu Thalib, pamannya Nabi. Apakah Abu Thalib itu termasuk orang yang beriman atau enggak? Maka ulama berbeda pendapat. Atas dasar pendapat pertama yang mengatakan bahwa iman itu harus disyaratkan mengucapkan 2 syahadat, maka dikatakan bahwa bahwa Abu Thalib ini belum beriman ketika wafat. Tapi ini sedikit ulama yang mengatakan ini. Ulama yang jumhur atau mayoritas ini mengatakan pendapat kedua, bahwa iman tidak perlu diucapkan. Artinya bukan tidak perlu diucapkan, tidak disyaratkan untuk terucap. Artinya kalau dalam hatinya sudah mengucapkan, dalam hatinya sudah mengimani Allah, mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka dia termasuk orang beriman dan dia selamat di sisi Allah. Ini pendapat kedua. Nah, atas dasar pendapat kedua ini, maka ulama mengatakan bahwa Abu Thalib itu sudah beriman, cuma belum sempat syahadat. Bahkan ada riwayat hadis, ulama-ulama jumhur ini mayoritas, ada yang meriwayatkan bahwa Allah, dengan izin Allah, Abu Thalib ini Allah bangkitkan lagi, dan orang-orang nggak ada yang tahu. Allah bangkitkan lagi, datang kepada Nabi Muhammad dan syahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Itu Abu Thalib, paman Nabi. Jelas banget beliau itu paman Nabi, Abu Thalib. Dari setelah Abdul Muthalib kakeknya Nabi wafat, itu jelas yang paling ngebela yang Abu Thalib. Mulai dari remaja kemudian sampai nikah, yang ngelamarin Abu Thalib. Kemudian yang pasang badan untuk melindungi dari orang-orang musyrik Quraisy, ya Abu Thalib. Jelas banget pembelaannya terhadap Nabi Muhammad, cintanya kepada Nabi Muhammad itu jelas betul. Itu namanya paman Nabi yang namanya Abu Thalib. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang iman dari Abu Thalib. Nah, kembali ke pembahasan ini, iman ini adalah perkara pertama, tidak ada yang mengungguli iman. Pokoknya iman itu sebagai pokok. Orang melakukan apapun tapi tidak dasar iman, maka seperti orang yang nggak punya SK tadi. Dia dapat honor sih, dapat honor, cuma tunjangan segala pensiun nanti yang nggak ada. Habis aja buat di dunia honor, habis lagi buat cicilan, habis lagi buat kontrakan, nggak bisa buat apa-apa karena nggak punya SK. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa dikalahkan atau perkara yang paling unggul setelah iman, itu adalah memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Jamaah rahimakumullah, dari sini kita lihat jelas bahwa iman tetap harus diwujudkan dengan bentuk nyatanya. Apa bentuk nyatanya itu? Amal. Jadi ada iman, ada amal. Oleh karenanya ada alladzina amanu, iman, wa amilu amanu wa amilus sholihat, iman dan beramal soleh atau berbuat sesuatu yang baik. Iman itu harus diiringi, harus diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan baik.
Nah, perbuatan baik yang paling utama itu adalah memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Berikan manfaat yang dimaksud di sini bisa dengan harta, bisa dengan, pertama dulu, bisa dengan perkataan, ucapan maksudnya, bisa dengan pangkat. Memberikan manfaat kepada orang-orang Islam dengan ucapan seperti guru yang ngajar, atau ibu kepada anaknya, bapak kepada anaknya, itu kan memberikan ucapan, ajakan, ajaran, itu namanya an-naf'u bil muslimin, dengan cara memberikan ucapan-ucapan yang baik. Dengan pangkat ini ya orang-orang yang punya otoritas atau wewenang. Ada PRT mana PRT? Mana PRT? Iya, Pak RT. Memberikan manfaat kepada orang-orang Islam dengan pangkat yang memang punya wewenang atau punya otoritas di lingkungan. Misalnya RT punya program, apa programnya? Pokoknya setiap Jumat tiap kepala itu dapat bantuan, nggak usah banyak-banyak, seminggu sekali aja, tiap Jumat itu dapat bantuan 2 juta misalnya. Itu namanya manfaat buat orang Islam. Nah, itu diberikan dengan cara apa? Dengan cara memberikan atau menciptakan undang-undang, menciptakan satu sistem. Ini orang-orang yang punya pangkat atau punya wewenang, otoritas, ini bisa memberikan manfaat. Dari sini banyak, emang harus ada saudara, orang-orang yang ngaji, tahu agama, kemudian beliau-beliau ini mengajukan diri untuk mimpin masyarakat, entah jadi gubernur, entah jadi bupati atau wali kota, entah jadi presiden, tapi memang untuk an-naf'u bil muslimin, yaitu untuk memberikan manfaat pada orang-orang Islam. Makin tinggi jabatannya, maka makin banyak yang bisa dia berikan manfaat itu untuk orang-orang Islam. Tujuannya kalau ada santri atau ada orang yang tahu agama dan pengen mencalonkan diri jadi pemimpin wilayah, pemimpin sebuah daerah, itu memang tujuannya, ini husnuzon saya, tujuannya itu adalah buat memberikan manfaat, karena dengan itu dia akan bisa bikin aturan, ini pajak harus didaya gunakan untuk apa ya, untuk kepentingan orang Islam, untuk kepentingan orang banyak dan lain sebagainya. Ini namanya memberikan manfaat untuk orang Islam dengan pangkat. Kemudian dengan harta, yang jelas dengan harta ya untuk orang-orang kaya, dengan sedekahnya, dengan infaknya, atau dengan badan, memberikan manfaat dengan badan, memberikan manfaat untuk orang-orang muslim dengan badan. Caranya yaitu pagar betis misalnya, dia bisa jadi begitu, pokoknya gue jagain, kalau kiai kemana gue yang jadi ininya, jadi bodyguardnya. Itu namanya an-naf'u bil muslimin bil badan, memberikan manfaat dengan badan. Jadi menjaga dengan badan atau dengan kekuatannya, kekuatan fisik, dia menjaga supaya orang-orang muslim mendapat kemanfaatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yadlil dzulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk di pagi hari dia tidak berniat menzalimi seseorang, maka diampuni dosa-dosanya yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan yang telah lalu. Wa man asbaha yanwi nusratal madlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa yang ketika masuk pagi niat menolong orang yang terzalimi serta memenuhi kebutuhan orang muslim, maka dapatkannya pahala seperti pahala orang haji mabrur. Haji mabrur itu laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur enggak ada balasan lain kecuali surga. Siapa orang yang bisa dapat haji mabrur padahal daftar juga enggak, padahal punya uang juga enggak? Siapa orang yang punya pahala seperti haji mabrur ini? Yaitu orang yang ketika masuk di pagi hari dia bangun tidur, sholat subuh, dia udah punya niat, hari ini aku harus memberikan yang manfaat untuk teman-teman kantorku atau anak buahku. Hari ini aku harus bisa ngajarin anak-anak murid supaya paham betul. Hari ini aku harus bisa
memberikan sedekah untuk tetangga-tetanggaku. Pagi-pagi udah niat begitu, maka pahalanya seperti haji mabrur. Artinya surga. Karena dia punya niat untuk menolong orang Islam. Hadis ini disampaikan oleh Syekh Nawawi Batan kaitannya dengan hadis sebelumnya, hadirin. Karena perkara yang paling baik setelah iman, dan tidak ada yang lain yang mengalahkan setelah iman, itu adalah memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Bagaimana memberikan manfaat kepada orang Islam? Niat sejak dari pagi bahwa dia akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang Islam. Gimana kalau pagi-pagi nggak niat apa-apa? Dia nggak punya niat untuk nolong orang Islam, nggak punya niat kasih manfaat. Asal dia tidak punya niat jahat, asal dia tidak punya niat buat mencelakai seseorang, maka di pagi-pagi itu dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu. Karenanya di hadis ini ada dua. Yang pertama, enggak niat sama sekali, dan tidak ada niat buat berbuat jahat. Yang kedua, punya niat untuk berbuat baik. Yang pertama, hanya sekedar Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, karena memang dia masuk di pagi hari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da dia sholat, kemudian dia nggak ada niat buat menolong orang Islam juga nggak ada, tapi nggak ada niat juga untuk mencelakai seseorang, maka ghufira lahu ma jana, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau mau cakap lagi, yaitu niat sejak pagi. Bismillah, berangkat kerja, nanti saya mau cari nafkah, nafkahnya sebagian sepertiganya saya mau kasih buat orang-orang miskin, sepertiga buat keluarga, sepertiga buat Allah, sepertiga buat diri saya. Sepertiga buat Allah itu siapa? Ya anak bil muslimin. Sepertiga buat Allah itu memberikan manfaat untuk orang-orang Islam, untuk sesama manusia. Memang yang diajarkan oleh ulama-ulama, oleh orang-orang soleh dulu, waktu kita dapat hasil dari kerjaan kita, paling enggak dibagi tiga buat diri kita, tiga buat diri kita, ini buat diri kita dan keluarga, kemudian tiga buat Allah dan Rasulnya, sepertiga maksudnya, sepertiga buat Allah dan Rasulnya, kemudian sepertiga lagi itu buat keluarga. Maaf, sepertiga lagi itu buat keluarga. Jadi dibagi tiga, harus ada sepertiga dari hasil yang kita peroleh itu harus kita infakkan di jalan Allah kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 1/20. 1/20 itu zakat. Sepertiga sama 1/20 banyak mana Pak? Banyakan sepertiga apa banyakan 1/20? Banyakan sepertiga. Banyak sepertiga. Ya, 15.000 sepertiganya 5.000. 1/20-nya 5.000. Iya, paling 1.000 apa 7,5 kali ya, 750 itu 1/20-nya. Memberikan manfaat kepada orang Islam dengan niat atau paling tidak dengan menghindari niat buruk. Jangan sampai punya niatan untuk mencelakai orang Islam, mencelakai saudara kita. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah alaihi salam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an yakshifu anhu karban aw yaqilahu dainan. Ada Rasulullah bersabda, hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi manusia, dan paling utamanya amal adalah membahagiakan hati orang mukmin dengan cara menghilangkan kelaparan dan kesusahan atau melunasi hutangnya. Ada idkhalus surur, memberikan kebahagiaan di hati orang-orang Islam, namanya idkhalus surur. Hamba yang paling bermanfaat, anfa'un nas linnas, hamba yang paling Allah cintai, ahabbul ibad, Allah paling mencintai hamba yang paling bermanfaat untuk manusia atau untuk orang sekitar. Makin banyak dia memberikan manfaat, maka Allah makin cinta.
Soleh, oleh karenanya soleh itu macam-macam Pak. Soleh itu kan artinya patut. Soleh kalau artinya kalau diambil dari solaha yasluhu, artinya patut atau layak, pantes gitu, pantes. Dia pantasnya di mana? Kalau dia jadi guru, ya pantasnya ngajar. Memberikan manfaatnya bagaimana? Ya dengan ilmu-ilmunya. Bagaimana cintanya dia kepada orang-orang, kepada masyarakat? Ya cintanya adalah dengan memberikan ilmu atau dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan. Kalau dia seorang pengusaha, maka solehnya atau pantasnya, karena dia hartanya banyak, pantasnya ya memberikan sumbangan pada fakir miskin, untuk musola, untuk masjid-masjid. Kalau dia seorang pekerja misalnya, dan bukan pengusaha juga, hanya karyawan biasa, bagaimana solehnya? Ya kerjasama dengan teman sejawatnya, atau berdedikasi, bersungguh-sungguh dengan pekerjaannya, itu solehnya. Solehnya dia macam-macam. Kalau dia seorang pejabat, bagaimana solehnya pejabat? Solehnya pejabat memberikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang tentu punya imbas yang positif, punya imbas yang baik untuk orang-orang Islam. Jadi soleh itu artinya pantas, layak. Solehnya RT beda sama solehnya guru. Solehnya RT di mana? Ya solehnya RT atau solehnya lurah di mana? Ya di kantor, ngadepin orang banyak, ngurusin urusan orang. Ya solehnya guru yang ngajar. Solehnya ahli ibadah, ya wirid, dzikir, karena memang ada orang-orang tertentu yang memang sudah tidak Allah tempatkan dalam pekerjaan, artinya usia dia udah nggak mungkin buat kerja, jadi ibadah aja, zikir, itu solehnya begitu. Tapi kalau buat yang muda-muda, ya nggak bisa begitu. Kalau buat yang muda-muda dan memang masih Allah tempatkan di pekerjaan, harus sesuai dengan pekerjaannya. Solehnya lurah, ya nggak boleh lurah wiridnya banyak-banyak, nggak boleh. Sholat duhanya 8, kesian orang yang antri di loket, kesian orang yang pada minta tanda tangan. Lurahnya kemana? Lurahnya ini selama bulan Maulid, pokoknya Maulid terus. Jangan, nggak boleh. Beda sama guru mah Maulid emang berkat apa? Ininya pulangnya membuat itu. Nah, kalau lurah jangan banyak-banyak, gimana ngurusin masyarakat lurah mah. Nah itu yang namanya soleh, itu macam-macam. Soleh itu kelayakan atau kepatutan. Ukurannya ini tadi, memberikan manfaat kepada orang Islam. Nah ada yang bisa kita lakukan untuk semua kalangan. Prinsipnya idkhalus surur, yaitu memberikan kebahagiaan di hati orang-orang Islam. Misalnya dengan memberikan makan sedikit walaupun gak banyak, atau dengan cara menghilangkan kesedihan teman kita, namanya idkhalus surur, atau dengan membayarkan utangnya, atau dengan traktir, atau dengan bermuka manis saja, itu idkhalus surur. Idkhalus surur itu bermuka manis saja udah idkhalus surur. Senang rasanya kalau ketemu sama Bang Dadang, enak aja. Kenapa? Ya orangnya senyum mulu, nggak pernah marah. Kalau ketemu, ya asal jangan senyum-senyum terus aja Bang Dadang di jalanan. Pokoknya perilaku sikap kita yang membuat saudara kita yang ketemu kita itu senang, itu namanya idkhalus surur. Ya di alam dikit-dikit ketemu sama Bang Khalil, saya ngalem, Bang ganteng banget hari ini Bang. Nah namanya idkhalus surur itu. Idkhalus surur, bohong-bohong dikit mah nggak apa-apa. Namanya pengen nyenengin, boleh. Kalau dalam rangka idkhalus surur, dalam rangka menanamkan kebahagiaan di hati orang muslim, itu boleh. Wa khoslatani la syai'a akhbatu anjasu binhuma asyirku billah wa dhurru bil muslimin. Ada dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih kotor dibanding kedua perkara itu. Apa saja? Asyirku billah, yaitu musyrik kepada Allah, wa dhurru bil muslimin, dan memberikan madarat atau bahaya kepada orang muslim, fi abdanihim wa amalihim, baik bahaya pada badan orang muslim atau
harta mereka. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslataini ta'zim, ila khoslataini. Semua perintah-perintah Allah ini dikembalikan kepada dua perkara, yaitu at-ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, wasyafaqah li khalqih, dan berbuat baik atau berbelas kasih kepada makhluk Allah. Ini masih melanjutkan makalah yang pertama. Makalah pertama itu lengkapnya ada dua perkara yang tidak ada perkara lain yang lebih baik dibanding dua perkara ini. Satu, iman kepada Allah. Dua, memberikan manfaat kepada orang Islam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ada dua perkara yang paling buruk dan tidak ada sesuatu yang mengalahi keburukannya. Apa itu? Lawan yang tadi. Kalau tadi iman kepada Allah, lawannya yaitu musyrik kepada Allah. Buruk mata yang namanya musyrik. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, memberikan bahaya atau menciptakan bahaya, madarat buat orang Islam. Kebalikannya, an-naf'u bil muslimin. Syirik itu artinya menyekutukan Allah, dan kufur. Jadi kafir ini ada macam-macam, Pak. Kafir itu ada yang disebut dengan musyrikin, orang-orang kafir, ada yang disebut dengan orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Dia menyembah Allah juga, tapi menyembah berhala juga, namanya musyrikin. Apakah dia kafir? Kafir juga. Ada juga kafir yang disebut sebagai mulhid. Mulhid itu orang-orang yang enggak mengakui adanya Tuhan, ateis, kafir juga. Ada juga orang-orang kafir yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, kafir juga, tetap tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, tetap dihukumi sebagai kafir juga. Nah, semuanya ini buruk karena bandingannya tadi iman. Kalau iman adalah sesuatu yang paling baik, maka yang paling buruk adalah kekufuran. Begitu juga kalau menyebarkan manfaat adalah sesuatu yang paling baik, maka menyebarkan bahaya atau madarat adalah sesuatu yang paling buruk. Alhasil semua perintah-perintah Allah ini pasti prinsipnya dua. Yang pertama, mengagungkan Allah. Yang kedua, belas kasihan kepada manusia. Semua ajaran-ajaran agama Islam, perintah-perintah dalam agama Islam itu semua dikembalikan kepada dua perkara ini, yaitu mengagungkan Allah dan belas kasih kepada manusia. Ini yang kadang kita sebut sebagai hablum minallah dan hablum minan nas. Dua-duanya harus jalan. Kenapa harus ada mengagungkan Allah? Karena dasarnya itu harus dari yakin kepada Allah. Ada orang sama orang tua, pokoknya sama dia orang tua sendiri atau sama orang yang lebih sepuh dibanding dia, ini benar-benar hormat, takzim, dilayani, kemudian dimuliakan juga, bahkan semuanya yang dia perlu, orang tua ini perlu, semuanya sama dia dipenuhi semuanya. Tapi dasarnya bukan karena Allah, maka ada hasilnya di dunia, tapi di akhirat nggak ada hasilnya. Terus bagaimana? Ya udah, dia akan mendapatkan balasan nanti kalau dia tua, itu pasti akan diperlakukan begitu sama anaknya. Di akhirat gimana? Di akhirat belum tentu. Kalau dasarnya bukan iman. Kok bisa baik begitu, Bang? Emang kenapa? Saya mah ini aja, ikutin orang-orang asal begitu. Maka di sana tidak ada pahalanya. Jadi bagaimana kalau kita melakukan sesuatu? Kalau kita melakukan sesuatu, maka niatkan menjalankan perintah Allah. Walaupun secara nurani hati kita mendorong untuk melakukan itu. Kayak kita misalnya, kalau kita ngelihat orang tua atau orang yang memang butuh pertolongan, kan bawaannya pengen nolong aja tuh. Pasti secara naluri, mau agamanya apapun, itu kalau melihat orang yang menderita, itu bawaannya kita pengen nolong aja. Nah, ini langsung diniatin lillahi ta'ala juga. Nah, kalau kita niatkan lillahi ta'ala, itu berarti dasarnya udah iman. Setelah iman, amilus sholihah. Setelah iman, melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Kalau tidak diikuti dengan iman, maka tidak dianggap.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekalian.